semua keperluan hari itu. Dan kita tambihul ghafilin. Terdapat sebuah hadis yang berbunyi, salat adalah penyebab keridaan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu dicintai malaikat. Salat adalah amalan para nabi alaihi wassalam. Salat akan menghasilkan nur marifatullah, menyebabkan doa terkabul, memberkahkan rezeki, akar keimanan, menyehatkan badan, senjata melawan musuh, membela bagi orang yang mengamalkannya, cahaya dalam kubur, penghibur hati dari keresahan kubur, penolong dalam menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, pelindung dari panas hari kiamat, cahaya dalam kegelapan, perisai dari api neraka, memberatkan amal kebaikan saat ditimbang, mempercepat ketika melewati sirat, dan sholat adalah kunci surga. Hadis Ibnu Hajar rahimahullah menulis dalam kitab Al-Munazihat. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, Allah memberikan 9 karunia kepada siapa saja yang menjaga sholat dan memperhatikan waktunya. Yang pertama, Allah mencintainya. Yang kedua, merasakan nikmat kesehatan. Yang ketiga, dilindungi para malaikat. Keempat, rumahnya diberkahi. Kelima, nur kesalehan bersinar dari wajahnya. Keenam, hatinya menjadi lembut. Ketujuh, melewati sirat secepat kilat. 8, diselamatkan dari neraka. 9, akan bertetangga dengan orang yang telah difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pada hari kiamat tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Baginda Rasulullah SAW bersabda, salat adalah 3 tiang agama dan memiliki 10 kebaikan, mencerahkan wajah, cahaya hati, menyehatkan dan menyegarkan badan, penenang dalam kubur, penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kunci pembuka hasanah langit, memberatkan timbangan amal baik, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, harganya surga dan terlindung dari neraka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat berarti menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Hadis lain menyebutkan salat sunnah di dalam rumah adalah nur. Sinarilah rumahmu dengan salat sunnah. Sabda baginda Nabi SAW yang masyhur, pada hari kiamat kelak disebabkan wudu dan sujud mereka, tangan, kaki dan wajah mereka akan bercahaya sehingga mereka menjadi istimewa dari umat yang lain. Hadis lain menyatakan, jika ajab akan diturunkan dari langit, orang yang memakmurkan masjid akan terhindar dari ajab tersebut. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah SWT telah mengharamkan neraka, jahanam, membakar bekas-bekas sujud. Jika karena suatu amal buruk lalu seseorang dimasukkan ke neraka, maka bekas-bekas sujud dari anggota badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Diriwayatkan juga, salat akan menghitamkan muka setan dan sedekah mematahkan tulang punggungnya. Hadis lain menyebutkan salat adalah obat. Ada sebuah kisah mengenai hal ini. Ketika baginda Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Hurairah anhu tidur terkurap, beliau bertanya, apakah perutmu sakit? Sayyidina Abu Hurairah anhu menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, bangun dan salatlah, karena di dalam salat ada obat. Keutamaan wudu yang diteruskan dengan salat sunnah. Baginda Rasulullah SAW pernah melihat surga di dalam mimpinya dan mendengar suara langkah terompak Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu di surga. Esoknya beliau bertanya kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, apakah amal istimewamu yang menyebabkan kamu berjalan bersamaku di dalam surga seperti di dunia? Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu menjawab, aku selalu berusaha menjaga wudu. Apabila wuduku batal di tempat malam atau siang, aku akan memilih kembali. Lalu aku sholat semampuku. Syekh Syafiri rahmatullahi berkata, orang yang meninggalkan sholat subuh akan dipanggil oleh para malaikat, wahai penjahat,
Orang meninggalkan sholat zuhur akan dipanggil wahai orang yang rugi. Orang meninggalkan sholat asar akan dipanggil wahai ahli maksiat. Dan yang meninggalkan sholat maghrib akan dipanggil hai kafir. Sedangkan yang meninggalkan sholat isya akan dipanggil hai orang-orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Allama Syarani rahmatullahi berkata, ketahuilah musibah akan dijauhkan dari tempat yang penduduknya menjaga sholat berjamaah. Sebaliknya musibah akan terus menimpa tempat yang penduduknya melalaikan sholat. Bukan hal yang mustahil jika tempat-tempat itu akan dilanda berbagai bencana, gempa bumi, halilintar dan rumah-rumah dibenamkan ke dalam tanah. Hendaklah kita tidak berpikir, aku adalah orang yang menjaga sholat, sedangkan orang lain bukan urusanku. Sebab jika suatu bencana menimpa suatu tempat, maka bencana itu akan menimpa seluruh penduduknya. Dalam hadis baginda Nabi SAW disebutkan, seorang bertanya, apakah kita ditimpa ajab padahal ada orang-orang soleh di antara kita? Beliau menjawab, ya, kemungkaran sudah merajalela. Oleh karena itu kita hendaknya benar-benar bertanggung jawab dalam mengajak pada kebenaran dan mencegah kemungkaran sesuai kemampuan masing-masing. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggalkan sholat hingga lewat waktunya, lalu ia mengerjakannya di luar waktu, maka ia akan disiksa di neraka selama 1 huruf. 1 huruf sama dengan 80 tahun, dan 1 tahun terdiri dari 360 hari. Dan ukuran sehari di akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Dari hitungan ini 1 huruf sama dengan 2,800,000 tahun. Dari segi bahasa huruf artinya waktu yang amat panjang. Tetapi menurut untuk siapa di bayar? Bayar 15.000. 15? Iya, terhitung umum. Iya, 2 orang ini kan. Dari segi bahasa Arab lagi Terhitung umum kan tidak ada KTP sini kan. Itu BPJS harus ada itu. Dari segi bahasa huruf artinya waktu yang amat panjang, tetapi menurut kebanyakan hadis huruf ukurannya adalah 80 tahun sebagaimana hadis di atas. Demikian perhitungan yang ditulis dalam kitab Nurul Mansur berdasarkan berapa riwayat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Syekh Hilal Hajar dan berapa lamakah 1 huruf itu? Dalam kitabullah Syekh Hilal Hajar rahmatullahi menjawab, 1 huruf ialah 80 tahun dan setahun itu 12 bulan, dan dalam setiap bulannya terdiri dari 30 hari, dan setiap harinya sama dengan 1000 tahun. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih bahwa 1 huruf adalah 80 tahun. Dari Sayyidina Abu Hurairah anhu baginda Rasulullah bersabda, 1 huruf adalah 80 tahun dan 1 tahun terdiri dari 360 hari, dan 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun perhitungan di dunia. Sayyidina Abdullah bin Umar anhuma juga meriwayatkan hadisnya seperti di atas dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian dia berkata, hendaklah seorang tidak merasa tenang bahwa dengan adanya imam suatu pada saat pasti keluar dari neraka. Memang setelah dibakar 28.800.000 tahun dia akan keluar, yang tetapi tidak ada hal lain yang membuatnya tinggal lebih lama di neraka. Ada satu riwayat tentang 1 huruf yang mengatakan kurang dari 80 tahun. Ada yang mengatakan lebih, akan tetapi perhitungan di atas terdapat di dalam banyak hadis. Maka perhitungan itu paling diterima. Bisa juga dihitung huruf itu bisa kurang atau lebih dari 80 tahun sesuai keadaan orangnya. Dalam kitab Qurratul Uyun, Syekh Abu Lais Samarqandi rahmatullahi menyebutkan sebuah hadis baginda Nabi SAW, barang siapa sengaja meninggalkan sholat fardu meskipun hanya 1 sholat, maka akan tertulis namanya di pintu neraka dan ia harus memasukinya. Dari Sayyidina Ibnu Abbas rahimahullah baginda Nabi SAW bersabda, ucapanlah, ya Allah, janganlah engkau celakakan salah seorang di antara kami
Lalu beliau bertanya, tahukah kamu siapa orang yang celaka itu? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, engkau lebih tahu ya Rasulullah. Beliau bersabda, orang yang celaka adalah orang yang meninggalkan sholatnya. Dia tidak memiliki bagian apapun di dalam Islam. Disebutkan dalam hadis yang lain, orang siapa meninggalkan sholat tanpa alasan yang bisa diterima dalam syariat, maka pada hari kiamat Allah SWT tidak akan memperdulikannya. Bahkan Allah SWT akan menyiksanya dengan azab yang sangat pedih. Hadis yang juga menyebutkan ada 10 orang yang akan disiksa yang sangat berat. Di antaranya orang yang meninggalkan sholat. Namanya akan dikumpul para malaikat dari depan dari belakang. Surga berkata kepada mereka, kamu sudah memiliki hubungan apapun denganku, kamu bukan untukku dan kamu bukan untukku. Jahanam berkata, mari kemari. Mereka telah kepadaku, kamu untukku dan aku untukmu. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa di neraka terdapat suatu lembah yang bernama Lam-Lam. Dalamnya ada seekor ular sebesar leher unta dan panjangnya sebulan perjalanan. Ular itu diciptakan untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadis lain menyebutkan bahwa di neraka ada sebuah lembah bernama Jubul Hazan. Ini adalah rumah-rumah kalajengking. Seekor kalajengking yang sama besar dengan seekor keledai. Kalajengking itu diciptakan untuk menyengat orang-orang yang meninggalkan sholat. Memang Allah SWT Maha Pengampun. Allah SWT Maha mengampuni dosa hambanya, tetapi ampunan Allah adalah semata-mata kehendaknya. Di dalam kitab Az-Zawajir, Syekh Ibnu Hajar rahmatullahi menulis, seorang wanita meninggal dunia, lalu saudara laki-lakinya ikut dalam penguburannya. Ketika penguburan dompetnya terjatuh ke liang kubur, ketika ia tidak menyadarinya, tetapi kemudian ia teringat dan sedih dengan diam-diam yang membongkar kubur saudara perempuannya untuk mengambil dompetnya. Baru saja dibongkar, kubur itu penuh dengan kobaran api. Lalu sambil menangis ia kembali kepada ibunya dan menceritakan semua kejadian yang ia lihat. Dia bertanya kepada ibunya mengapa hal itu terjadi. Ibunya menjawab, saudara perempuanmu malas mengerjakan sholat dan selalu mengerjakannya di luar waktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita dari perbuatan tersebut. Allah Subhanahu. Nanti lohor, nanti lohor ya, pakai lohor, nanti lohor, Wawan, tugas badan tadi, tugas. Baraita, badan jom, Allah, dari istirahat tadi, begitu ya, boleh. Lagi itu Pak. Ini salep, aki klofir, baru. Wan, dimusalakan Wan. Rumah agak kalah sini. 5% ke krim, dan saya bawa 2. Dan saya laki-laki bawa 2 Dia pakai ini musuh habis tadi. Jadi dia kasih minum aki atau kasih aki. Minum obat tuh, minum dulu obat itu. Apinya bawa 2%. 2%. 2 gram. Ada beli ini tuh di Ternate. Beli ini Antimo, beli Promak, beli itu semua bayar. Ibu Haji bilang tidak usah bayar. Ibu Haji bilang tidak usah bayar. Tidak pada ini kan gitu. Jamaah kan gitu. Tidak usah bayar. Baru buat tidak usah. Sampai harus bahas ini. Hah? Sampai Kasih doi 50 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Sekali lagi zikir Allah Akbar. Ya sebaik. dari Sayyidina Abdullah bin Bus radhiyallahu anhu. Ia berkata, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan." Beliau bersabda, "Selalu basahilah lidahmu dengan zikrullah." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Ahmad Tirmizi. Dari Sayyidina Abdullah bin Burs radhiyallahu anhu, ia berkata, sungguhnya ada seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hukum-hukum syariat sangatlah banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang dapat aku jadikan pegangan untuk aku amalkan." Beliau bersabda, "Selalu basahilah lidahmu dengan zikrullah." 6 jam, ada yang 6 jam? Oh, malah kata yang lima. Belum. Ada yang 6 jam. Satu hari 4 kali. Disebutkan oleh selain Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, "Amalan apakah yang paling disukai oleh Allah?" Beliau bersabda, "Hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah." Disebutkan nama Islam Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu berkata, ketika saya berpisah dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau yang terakhir saat saya bertanya kepada beliau, "Amalan apakah yang paling disukai oleh Allah?" Beliau bersabda, "Hendaklah engkau mati dalam keadaan lidahmu basah dengan zikrullah." Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Tabrani, Baihaqi dari kitab Dur Mansur dan Mishkat. Faedah yang dimaksud masa perpisahan dalam kisah ini adalah ketika baginda Nabi SAW mengirim Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi pimpinan negeri Yaman dan untuk berdakwah serta mengajar. Ketika itu baginda Nabi SAW memberi beberapa nasihat kepada Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, dan dia berkata, dan dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud hukum syariat sangat banyak, ialah terdapat banyak perintah dengan dalam agama yang semuanya sangat penting untuk diamalkan. Namun mengamalkan setiap perintah secara sempurna di setiap saat bukanlah hal yang mudah. Dari seluruh perintah tersebut, manakah yang terpenting agar aku jadikan pegangan dan dapat aku amalkan setiap saat dan tempat dalam keadaan berjalan